Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah, senang sekali rasanya akhirnya kita bisa bersapa kembali di seri EduVlog Ilmu Hadis bersama saya Nabila Dwi Andayani dengan NIM 25120042. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah berada di video keempat dari rangkaian 10 video tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah bagaimana hadis itu ditulis dan dibukukan. Di video yang keempat ini, topik yang akan kita bahas adalah pembagian hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Teman-teman pernah mikir nggak sih, gimana caranya para ulama tahu kalau sebuah hadis itu beneran ramai didengar dari Nabi atau jangan-jangan cuma satu orang aja yang dengar? Nah, kata kuantitas di sini merujuk pada jumlah narator atau periwayat di setiap tingkatan sanadnya. Berdasarkan jumlah orang yang meriwayatkannya, hadis dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tingkatan yang pertama, yaitu hadis mutawatir. Secara bahasa, mutawatir itu artinya adalah al-mutatabi, yaitu sesuatu yang datang secara beriringan ataupun berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tingkatan sanadnya, di mana secara akal sehat, jumlah orang yang sangat banyak itu mustahil sepakat untuk berdusta. Sebuah hadis baru bisa dicap sebagai mutawatir jika memenuhi 4 syarat ketat di bawah ini. Syarat yang pertama adalah diriwayatkan oleh banyak orang. Berapa banyaknya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa jumlah minimalnya itu 10 orang, ada yang mengatakan jumlah minimalnya 20 orang, bahkan ada yang mengatakan jumlahnya itu 40 orang di setiap tingkatan sanadnya. Syarat yang kedua adalah jumlah yang banyak ini harus ada di setiap tingkatan sanad, dari tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, sampai kepada ulama yang membukukannya. Gak boleh bolong ataupun kurang di tengah-tengah. Syarat yang ketiga adalah mustahil secara adat ataupun akal mereka berbohong, karena mereka berasal dari negara yang berbeda, latar belakang yang berbeda, serta tidak saling mengenal. Jadi tidak mungkin mereka berkumpul untuk membuat suatu kebohongan. Syarat yang terakhir ataupun yang keempat adalah sifat sandaran beritanya haruslah panca indera. Isi hadisnya harus diawali dengan kata kami mendengar, atau kami melihat, ataupun kami menyentuh, bukan hasil kesimpulan pikiran ataupun logika. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, yakni hadis yang isi teks kalimatnya serta maknanya sama persis di semua riwayat. Contohnya adalah seperti hadis ancaman berbohong atas nama Nabi yang berbunyi, barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis ini diriwayatkan lebih dari 70 orang sahabat dengan makna dan teks yang sama. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafaznya berbeda-beda tetapi inti maknanya sama.
Salah satu contohnya adalah hadis tentang Nabi mengangkat tangan ketika berdoa. Ada puluhan hadis tentang doa minta hujan, doa sholat, dan lain-lain yang lafaznya berbeda, tetapi semuanya sama-sama menyebutkan bahwa Nabi mengangkat tangan. Hukum hadis mutawatir statusnya adalah qat'i al-wurud atau sudah pasti benar dari Nabi dan wajib diyakini 100%. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu hadis ahad. Secara bahasa, ahad itu artinya adalah al-wahid atau satu. Dan secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang belum mencapai derajat mutawatir. Jadi, semua hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir otomatis akan masuk ke dalam kelompok hadis ahad. Nah, hadis ahad dibagi lagi menjadi 3 berdasarkan jumlah periwayat paling sedikit di salah satu tingkatan sanadnya. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanadnya, namun jumlahnya belum mencapai batas mutawatir. Salah satu contohnya pada sabda Nabi, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Aziz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang di salah satu atau semua tingkatan sanadnya. Jadi di sepanjang jalur sanadnya tidak boleh ada satu tingkatan pun yang periwayatnya itu hanya 1 orang. Salah satu contohnya adalah hadis tentang kecintaan kepada Nabi yang berbunyi, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini di salah satu tingkatannya hanya diriwayatkan oleh 2 periwayat saja, yakni Anas bin Malik dan juga Abu Hurairah. Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang di salah satu tingkatan sanadnya. Kesendirian ini seringkali terjadi di tingkatan sahabat. Salah satu contohnya adalah pada hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Hadis ini sangat penting, tetapi hanya Sayyidina Umar bin Khattab yang meriwayatkannya langsung dari Nabi. Hukum hadis ahad berbeda dengan hadis mutawatir. Hadis ini hukumnya adalah dhonni al-wurud atau dugaan kuat. Oleh karena itu, hadis ahad masih harus diteliti lagi tentang kesolehan orang-orangnya untuk menentukan apakah hadis itu sahih, hasan, dan juga dhaif. Wah, gimana nih materi hari ini? Seru nggak? Dari seluruh penjelasan tadi, mari kita rangkum dengan ringkas. Ditinjau dari segi kuantitas ataupun jumlah orang yang meriwayatkannya, hadis terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil mereka sepakat untuk berbohong dan status hadisnya sudah pasti benar. Yang kedua adalah hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang terbatas dan terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada hadis masyhur yang diriwayatkan oleh minimal 3 orang, kemudian hadis aziz yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang, dan juga hadis gharib yang diriwayatkan hanya 1 orang. Memahami kuantitas ini membantu kita menilai seberapa luas hadis itu menyebar di masa awal Islam. Terima kasih banyak telah menonton video keempat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan video selanjutnya ya. Saya Nabi
Nabila Dwi Andayani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.